ada apoket, ada tulisan dan peralatan infus lainnya. Ini peralatan infus secara umum atau biasa. Nah, kemudian kita bantu dengan menggunakan yang namanya alat atau infus pas. Nah, jadi nanti kita pasang terlebih dahulu ke pasien. Habis itu kita lakukan setting di sini siapa? alatnya seperti itu. Kita. Mungkin ada yang mau dipasang? Yang buat naikin pintunya alatnya ya. Dan jadi alatnya kan mengatur. Ya. Jadi di mana letaknya? Kita memasang di atas apa nih? Atas selang ya. Bagian yang tidak ada airnya. Pak, tak terlihat Pak. Jangan dipasang di bawah sini, tapi dipasang di sini. Ya. Mbak, nggak kelihatan ya Allah. Ya, seperti itu. Nah, kita hidupkan tombol start. Ya, Tombol yang ada dua nih, sebelah kanan. Pak diputer Pak habis itu Pak. Kasih Pak. Yang mana Pak? Nih, tombol yang ini ya. Aja bawah. Ini tombol yang paling ini. Ya. Terus bagaimana cara kita masukin ini? Udah Mbak, ada Yuli lah. Masukin aja di mana? Di dalam. Ya, kita masukin di sana. Mana kelihatan? Ya emang nggak kelihatan Mbak. Habis ini aku tiduran. Kita tarik bagian kelasnya ke depan, kemudian kita buka. Di dalam seperti ini. Pak, ulangi Pak. Apanya yang ditarik? Nggak kelihatan Pak. Buat bukanya loh di belakang. Mana sih? Ya Allah. Oh, pencet itu. Kalau nggak bisa dibuka, Sakit semua Mbak. Itu yang suaranya nyaring di ruang anak. Ini bagian sini, tuas, ini tarik ke depan. Tuh. Ya, Kemudian dilepas. Oh, buka. Aduh, sakit Mbak Bila. nah kemudian ini kan sudah terpasang ya. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Ini kayak mana bisa? Ada Yuli lah Mbak nanti Mbak. udah nengok punya Yuli aja. Oh dimasukin. Dimasukin ke sini. Oh, sumpah sakit sumpah. Besarnya. Ya Allah, kepalaku mau taruh mana? Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Tangannya. Udah sini gantian. Emang bisa? Nggak tahu. Nanti Aku berdiri. Mbak sikutmu sakit? Aku tulang sama dagingnya Allah. Serba salah. Bukan SD tapi SPS. Oi, ini manggil loh. Risma. Oh, kira Risma. Leherku tengkleng. Sakit badanku miring-miring kayak gini. Ini lama-lama tiduran aku. Dari bawah. Yul, kamu jangan gerak-gerak ya. Ini kan baru kita apa? Setting ya. Setting yang Cara nyaman. settingnya gimana? Nggak tahu. Tekan apa?
Oke, ini kan ada pilihan tuh, Mana ya Allah? ada beberapa pilihan. Nah, kita Ini. yang Jangan utuh. nah untuk cara apa? Ya Allah, Untuk cara settingnya, kita tekan yang kanan. Ya, diam aja deh yang di sini. Ini yang oke. Nah di sini kan ada time, ada Iya, apalagi di sini. yang jauh kelihatan nggak? Ini loh Pak, sebelah sini loh Pak. Oke. Ya, ya udah lihat bapaknya aja lah. Ada waktu. Time apa? Waktu. FTB, FTBI apa ini? Ini FTBNI. Berapa jumlah? 500. Kemudian syaratnya itu berkaitan dengan tetesan yang diberikan ya. Oke, kita setting ya. Pak yang dipencet. Mau untuk tetesannya mau berapa? 20 kali per menit. Berapa? 20. Oke. 20. Udahlah pasrah aja, tangannya bapak yang dilihat. 20 ya. Berapa itu? 20. Kemudian untuk Kamu lihat yang di sini. isinya berapa? Isinya berapa? 500. Oke, kita klik oke. Kemudian Berapa? pindah ke atas. Kalian lihat sini loh. Ini ada 500 ya. Oke, kita setting ke 500. 500. Diam aja. Nah, kemudian untuk waktunya mau berapa? Gak bisa lihat kita. Waktunya mau berapa? Ngomongnya Ini 25 ya. nambah sikutnya bapak. Berapa? 12 ya. 12 jam Udah nih. Udah di setting. Udah Habis lah. itu Handy aja lah nanti. apa? Oke, atau nah, gitu ya. Jadi nanti kalian setting dulu kebutuhan tetesannya berapa, kemudian jamnya itu mau berapa jam. Ini kayak Yul. Terus yang mana nih? Ini aja. Sih nggak bisa pakai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak aja boleh nggak Pak? Ini namanya alat infus paham ya? Ya. Ini namanya set infus. Aku minta aja ya. Seperti itu. Jadi Dia kalian bilang. sebelum masang ke bagian infus paham, kalian harus menyiapkan yang namanya Infus. set infusnya, dari mulai cairan, kemudian apa selang infusnya dan lain sebagainya ya. Iya Pak. Kemudian setelah itu kalian baru setting, hidupkan terlebih dahulu bagian infus pumpnya ya. Setelah itu kalian masukkan bagian ini sudah bisa kan. Jadi untuk membukanya itu di sini kan ada tuasnya nih, kalian tarik ke depan, kemudian nanti ini akan buka secara otomatis sendiri seperti itu ya. Nah di sini kan ada bagian tuasnya nih, ini mengancing dan membuka. Kalau untuk membuka kalian tarik ke dalam, kemudian diangkat ke atas, tuh posisi akan membuka ya. Nah ini tujuannya untuk mengancing bagian selangnya ya. Ketika ini sudah dibuka baru kalian masukkan selangnya. Ini kan udah ada nih bagian ruasnya untuk meletakkan selang. Nah, kalian langsung masukkan saja sesuai dengan ruasnya. Kemudian dikunci seperti ini. Kuncinya majuin Ya. ke depan ya Pak. Jadi dibawain dulu baru Dorong. disampingkan. Ya. Kemudian ini alat ini untuk apa? Untuk menghitung tetesannya.
Jadi nanti ketika kita setting tetesannya di sini, maka alat ini yang akan menggerakkan tetesannya. Seperti itu, ya. Biasanya kalian kan menghitung tetesan manual. Iya. Tapi kalau di sini, ketika sudah disetting secara sendiri dia akan menetes sesuai dengan aturannya. Seperti itu. Sudah jam 2 saya izin. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke, setelah ini sudah masuk ya, kalian tutup. Keras. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan ada pilihan. Beberapa pilihan kalian pilih yang poin ke-2, reguler bond A2 ya. Setelah itu ya Pak ya? klik yang tombol oke. Nah, disinilah nanti kalian akan menyeting kebutuhan dari pasien itu berapa ya. Apakah ini berkaitan time itu kan jam ya. Kemudian FTBI ini berkaitan dengan isi dari cairannya di pelabot ya. Kemudian rate ini berkaitan dengan tetesan, jumlah tetesan ini berapa. Nah, untuk isian ini atau kebutuhan pasien itu tidak selamanya membutuhkan 500. Ada yang 100, ada yang 200. Seperti itu. Jadi kalau secara manual kita kan tentunya akan mengobservasi terus-menerus kan kebutuhan 100-nya berapa. Di sini memang sudah ada nih angka 100, 200, 300, 400 sampai 500. Nah, kalau pakai ini kita ketika sudah disetting kebutuhan 200, maka ketika kebutuhan 200 itu sudah tercukupi, ini akan mati sendiri. Bunyi ya Pak? Ya, langsung bunyinya bunyi. Beda kalau kita memantau secara manual, observasi. Ya, kemungkinan besar setiap per jam kita akan melihat bagian sininya. Tapi kalau kita menggunakan infus pump itu tidak perlu untuk observasi. Alat ini akan memberikan tanda bahwasanya kebutuhan cairan yang diperlukan itu sudah Habis. seperti itu. Oke, paham? Paham. Nah, soalnya nih, ini kan ada sekitar 500. Kita setting nih. Nah, untuk settingnya ini klik OK terlebih dahulu untuk memindah. Ini ada 2 kali ya. 1 kali itu untuk standby di tempat untuk mengatur jumlahnya. Yang kedua ini untuk memindah. Seperti itu ya. Jadi ini kan berkaitan FTBI ini kan berkaitan dengan jumlah cairan. Soalnya kita berapa? 200 saja ya. Tapi kita clearkan dulu biar mau. Ini nggak bisa karena sudah disetting tadi. Nah, ini kan 11 jam 57 menit ya. Kita buat 10 ya. Kita 10. Atas nambah ya Pak ya? Ya, kalau atas nambah. Ini kan 10 jam ya. Oke, kita oke. Oke, sedangkan ini tahunnya dibuat 400. 400. Dan kebutuhan tetesannya secara otomatis sudah ada 40 tetes. Ya, berarti jadi kita tidak perlu untuk Nggak perlu nyeting. ngitung lagi ya Pak ya? Ya, seperti itu. Biasanya dokter itu kadang ada yang memberikan jumlah tetesannya diperlukan, ada pakai jam, ada pakai tetesan. Ketika pakai tetesan kalian berarti harus menghitung jamnya. Tapi kalau dikasih jamnya kalian harus menghitung tetesannya. Jadi tidak semua alat ini berfungsi hasilnya itu secara otomatis. Kalau ini kan otomatis nih, kebutuhannya berapa dia akan muncul jumlah tetesannya. Ada juga yang kita secara manual. Berarti ikut manual ya Pak tetesannya? Ada juga alatnya? Ya, ada yang manual. Kalau ini kan secara otomatis. Ada yang 40. Ini kan sudah nih di setting, baru kita klik start. Tapi ini harus dibuka terlebih dahulu. Ya. Tuh, 40 tetes. Kan atas. Semakin banyak tetesan yang dibutuhkan, maka
semakin lambat, tapi kalau semakin sedikit dia akan semakin cepat.